Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Saputra. Saya dari kelas Komputerisasi Akuntansi, nomor NPM AK2110121. Saya mahasiswa Master Lampung semester 4. Di sini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dosen pengampu mata kuliah kita yaitu Bapak Dr. Risman Bedi, MKom, MM, MSI. Dengan judul besar kita yaitu mengidentifikasikan segmen pasar dan memilih pasar sasaran. Kita lanjut ke materi yaitu dasar segmen pasar bisnis. Di dalam dasar segmen pasar bisnis itu ada beberapa. Yang pertama ada demografis, yang kedua ada variabel operasi, yang ketiga ada pendekatan pembelian, yang keempat ada faktor situasi, dan yang kelima ada karakteristik pribadi. Yang pertama yang kita bahas yaitu demografis. Di dalam demografis ada jenis industri, ukuran perusahaan. Di dalam ukuran perusahaan ada jumlah staf, karyawan, omset perusahaan, pendapatan kotor atau bersih perusahaan, dan selanjutnya ada lokasi perusahaan dan lain-lainnya. Yang kedua ada variabel operasi. Di dalam variabel operasi ada teknologi. Teknologi tersebut ada teknologi perusahaan, teknologi informasi, teknologi seperti dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada status pemakaian dan kemampuan pelanggan. Dan yang ketiga pendekatan pembelian. Di dalam pendekatan pembelian itu ada organisasi fungsi pembelian, struktur kekuatan, sifat hubungan antara yang ada, kebijakan pembelian umum. Di dalam kebijakan pembelian umum itu ada sewa guna usaha, kontrak pelayanan, pembelian sistem, kontrak tertutup, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada kriteria pembelian. Dan yang keempat yaitu faktor situasi. Untuk faktor situasi itu ada tingkat kepentingan. Di dalam tingkat kepentingan itu ada cepat, mendesak, tidak mendesak, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada penawaran khusus atau aplikasi khusus produk atau aplikasi keseluruhan. Dan yang selanjutnya ada juga untuk ukuran pesanan untuk ukuran besar ataupun kecil. Dan yang terakhir yaitu karakteristik pribadi. Di dalam karakteristik pribadi itu ada beberapa penjelasan yaitu kesamaan pembelian atau penjual, sikap terhadap risiko, dan yang terakhir itu ada kesetiaan. Selanjutnya kita ke materi segmentasi yang efektif. Di dalam materi segmentasi yang efektif ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu yang pertama dapat diukur, yang kedua ada besar, yang ketiga dapat diakses, yang keempat dapat dibedakan, dan yang kelima dapat diambil tindakan. Kita lanjut ke materi yaitu menetapkan pasaran sasaran. Di dalam menetapkan pasaran sasaran, di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu mengevaluasi segmen pasar, dan yang kedua ada memilih segmen pasar. Yang pertama kita bahas mengevaluasi segmen pasar. Di dalam mengevaluasi segmen pasar ada beberapa hal, yaitu yang pertama menilai beragam segmen yang telah diketahui, dan yang kedua harus memperhatikan faktor. Yang pertama dari daya tarik segmen keseluruhan, entah itu ukuran segmen, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomis, faktor risiko. Dan yang kedua tujuan dan sumber daya perusahaan, entah itu tujuan jangka panjang ataupun tujuan jangka pendek. Dan untuk menetapkan pasaran sasaran, yang kedua memilih segmen pasar. Di sini ada beberapa hal, yaitu konsentrasi segmen tunggal, spesialis selektif, spesialis produk, spesialis pasar, cakupan keseluruhan pasar. Dan di sini ada konsentrasi segmen tunggal. Ada beberapa hal yang harus kita konsentrasikan, yaitu satu, perusahaan memilih sebuah segmen tunggal.
Contoh Volkswagen berkonsentrasi pada pasar mobile kecil versus pada pasar mobile sport. Dan selanjutnya spesialis selektif. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu perusahaan memilih sejumlah segmen yang berpotensi sebagai hasil uang. Contohnya penyiar radio yang ingin menarik pendengar muda dan tua. Dan selanjutnya untuk spesialisasi produk, yang pertama perusahaan berkonsentrasi dalam menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Contohnya perusahaan mikroskop yang menjual mikroskop ke lab, kantor pemerintah, dan ke universitas. Dengan spesialis produk, perusahaan membangun reputasi yang kuat di bidang produk yang tertentu. Dan selanjutnya ke materi spesialis pasar. Untuk spesialis pasar itu perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan suatu kelompok pelanggan tertentu. Contohnya perusahaan yang menjual bermacam-macam produk ke lab universitas yang terdiri dari mikroskop, oliskop, pembakar bunsen, dan lain-lain. Dan untuk cakupan keseluruhan pasar, di sini ada beberapa hal, yaitu yang pertama perusahaan berusaha melayani seluruh kelompok pelanggan dengan menyediakan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Yang kedua biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah pemasaran yang tidak diferensi. Perusahaan mengabaikan perbedaan segmen pasar dan memusatkan kebutuhan pembelian yang bersifat dasar dan meraih seluruh pasar dengan satu tawaran pasar. Dan selanjutnya dalam pemasaran yang diferensi, perusahaan beroperasi di beberapa segmen pasar dan merancang program beberapa bagi macam-macam segmen. Contohnya Coca-Cola dan IBM, mungkin masih banyak lainnya. Dan untuk pemaparan materi terakhir, yaitu mengembangkan strategi pemasaran. Di dalam mengembangkan strategi pemasaran, di sini ada dua proses, yaitu memposisikan penawaran pasar sepanjang daur hidup produk. Dan yang kedua, perusahaan biasanya merumuskan kembali strategi pemasaran mereka beberapa kali selama kehidupan produk. Dan itu saja pemaparan materi dari saya yang berjudul tentang mengidentifikasi segmen dan pasar sasaran. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dan penjelasan saya, dan saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.